Halo bosku, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga hari ini dan seterusnya kita dalam keadaan sehat, lahir maupun batin, meskipun batin kita sendiri sering tersiksa bosku. Bercanda bosku. Oke, yang sakit segera diangkat penyakitnya. Oke, langsung saja bosku. Di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana cara mengolah supaya tidak bolong bosku ya. Tidak bolong seperti ini. Cara mengolah supaya tidak bolong seperti ini atau lengket bosku ya. Atau lengket seperti ini kawalasnya bosku ya. Bisa dilihat ini ada caranya sendiri untuk belajar. Oke, kita sekarang teori dulu lalu kita praktek bosku ya. Jadi untuk video ini bagus untuk pemula bosku ya. Jadi seperti ini, untuk cara mengelas besi tipis itu banyak teknik atau triknya bosku ya. Jadi yang akan saya gunakan ini untuk pakan las 2 mili bosku ya, seperti ini. Nah ini untuk di kawat las ini dianjurkan untuk kawat 2 mili itu ampernya ini 20 sampai 50. Kelihatan ya bosku ini 20 sampai dengan 50. Untuk yang 300 ini panjang kawatnya ini bosku ya. Panjang kawatnya ini 30 cm. Jadi ini 30 mili. Ini. Nah, ini triknya supaya enggak bolong atau lengket. Itu banyak contohnya seperti ini. Jadi mengelas itu seperti ini bosku ya. Ini nempelnya jangan sampai nempel plak gitu. Jadi ada celah antara benda kerja dan kawat las yang akan kita gunakan, itu ada celah mungkin kurang lebih ya sekitar 1 mili atau setengah mili bosku ya, mengelahnya ini seperti ini. Jadi nggak nempel persis seperti ini. Kalau nempel ya, kalau nggak lengket ya jebol. Dan itu pun tergantung ampere yang kita gunakan ya. Tadi untuk yang 2 mili dianjurkan 20 ampere sampai 50 ampere. Tapi begini bosku ya, apa itu namanya, mengelas itu tergantung juga trapo yang kita pakai bosku ya. Misalkan trapo A sama-sama 120 ampere ya, tapi karakter trapo itu berbeda-beda bosku ya. Kita harus paham, dan media atau benda kerja yang akan kita las itu juga harus kita pahami. Seandainya bahannya tebal, misalkan di atas 2 mili, itu ampere 40 atau 50 masih masuk. Kalau benda kerja seperti ini kadang ampere kecil aja sudah bagus. Tapi juga apa itu namanya, sesuai kebiasaan juga bosku ya. Kalau saya terbiasa itu pakai ampere besar. Kalau ngelas dulu seperti ini tipis, gak ada 1 mili, 07 atau 08 ini. Saya malah gunakan ampere yang 65 sampai 70. Karena kebiasaan saya dulu dari awal belajar sampai sekarang seperti itu. Kalau untuk mengelas besi tipis seperti ini. Jadi ini lebih cepat dan gimana ya bos? Kalau diterapkan di bengkel tralis itu lebih cepat bagi saya ngelas pakai ampere besar itu. Kalau tidak terbiasa ya mungkin susah. Dan seperti ini bosku ya, mengelas itu tidak semudah mengelus. Jadi misalkan kalau untuk pemula kita mengelas itu misalkan seperti ini, tek tek tek, sudah jadi lasan seperti ini, tak kasih contoh. Misalkan ngelas seperti ini bosku ya. Ini kan perasaan kita ngelas itu sudah lengket. Kadang ternyata masih ada seperti ini. Kadang putus-putus juga kayak tai ayam gitu kan. Itu
Dulu saya belajar juga seperti itu bosku. Jadi kita ke praktek langsung. Sebentar ada ajan, tak skip dulu videonya. Oke, lanjut lagi bosku. Nah ini cara mengulasnya, langsung praktek aja supaya tidak bolong atau lengket bosku ya. Jadi saya terbiasa menggunakan ampere. Kalau besi tipis seperti ini bisa dilihat, saya malah pakai ampere kadang 70, 65 sampai 80 bosku ya. Bisa dilihat. Harusin aja biar real. Sebentar, kameranya goyang-goyang. Oke, nah ini saya akan pakai ampere 65. Kelihatan enggak bosku? Ini ada hitam-hitamnya ini. Saya terbiasa menggunakan ampere 65 karena saya dari awal dulu terbiasa ngelasnya segitu sampai dengan 80 meskipun besi tipis. Jadi gini bosku, kalau untuk yang berlaku di bengkel tralis itu ngelasnya itu sesuai kenyamanan kita. Kalau untuk besi tipis ya bosku, bukan root besi tebal-tebal seperti itu, ngelas di root itu harus benar-benar lasanya harus benar-benar berkualitas. Oke, langsung saya coba, saya praktek dan coba. Ini ampernya 65 dulu. Jadi ngelas saya seperti ini. Saya tek-tek gini. Seandainya nanti ada yang celah, maksud saya sambungan ini enggak rapat. Biasa saya pakai umpan. Oke, langsung saya praktekkan, ngelasnya saya tek-tek. Kalau ngelasnya rerut seperti ini, mohon maaf, bentar, seret seperti ini, masih nyala. Ngelasnya seret seperti ini pasti jebol, karena nggak ada 1 mili nih bro. Saya cobalah titik-titik. Nah, seperti ini. Jadi kalau untuk kita pemula, ya bosku, perasaan seperti ini ngelasnya sudah lengket terkadang. Ternyata hasilnya masih belum ada yang lengket. Terkadang seperti ini. Nah, seperti ini hasilnya bosku ya. Ini masih ada yang nggak lengket. Padahal perasaan kita itu sudah lengket semua. Apa itu namanya? Keraknya itu kerak pakan las menutupi ini kelihatan rapat, tapi ternyata belum rapat. Seperti itu. Nah, sekarang yang kita balik untuk mengelas seperti ini biar tidak bolong, kita harus pakai kawat tembel. Seperti ini kawatnya. Ini kawat jemuran itu bosku ya. Untuk ukuran tebalnya gedenya ini kurang lebih 2 mili atau 1, berapa gitu ini kawat tembelnya ini. Jadi saya memilih ini karena hasil nanti supaya enggak enggak terlalu menonjol. Jadi gerinda itu enggak terlalu keras dan enggak terlalu lama. Oke, akan saya coba yang bolong ini tapi pakai kawat tambal bosku. Kalau langsung saya las, ini pasti tambah jebol. Saya praktekkan. Oke, kita langsung lihat hasilnya bosku. Ini pasti lengket, nggak mungkin nggak lengket karena saya sudah terbiasa. Nah, ini ampernya tadi 65 seperti itu. Hasilnya juga seperti ini. Jadi ini yang berlaku di bengkel tralis bosku ya. Kalau untuk ngelas ngerut langsung seret itu
Kalau di bengkel teralis itu masih jarang karena rata-rata yang kita kerjakan itu seperti pagar, kanopi, jadi pakai besi hulu tipis-tipis seperti ini. Caranya supaya tidak bolong itu banyak. Jadi kita untuk pemula ngolahnya itu enggak langsung cus, apa itu namanya, elektroda itu jangan ditancapkan, agak sedikit mengambang, sedikit mungkin kurang lebih 1 mili atau setengah mili bosku. Kita kira-kira, jadi kita itu harus terbiasa belajar mengelas. Nanti otomatis lama-lama pasti bisa. Yaitu pertama ngelas seperti itu, kadang bolong. Kalau enggak bolong, elektroda ini nyangkut lengket di situ. Jadi harus kita biasakan setiap hari. Tapi harus safety bosku ya. Mata harus berkacamata yang hitam pekat, jangan sampai kacamata bening seperti ini. Kalau kacamata hitam pekat seperti apa itu kedok las itu sangat bagus itu, apalagi yang otomatis. Kalau untuk pemula bagi saya itu sangat cocok. Kalau nggak pakai kacamata juga bisa bahaya. Seperti saya dulu, pengalaman saya biasanya sampai 2 malam itu kayak kelilipan pasir rasanya itu. Tapi jangan sampai pakai budrek atau apa. Kalau obatnya itu alami, saya cukup pakai handuk, saya basahi lalu saya tempelkan ke apa itu namanya, kening saya mengenai apa itu namanya, mata terpejam, saya tumpangin gitu, sudah selesai. Jangan sampai pakai es batu, itu juga sangat bahaya. Pakai budrek atau yang lain-lain itu juga sangat bahaya bagi saya. Jadi obatnya itu cukup, kalau saya pribadi bosku ya, selama 7 tahun belajar ngelas sampai alhamdulillah ini punya bengkel sendiri ini, seperti itu. Cukup handuk aja kita basahi lalu kita tempelkan, itu bagi saya sudah cukup. Dan safety-nya lagi, kalau gerinda waktu finishing itu harus pakai kacamata yang benar-benar rapat, kayak kacamata, ada yang sejenis kacamata renang tapi khusus untuk gerinda-gerinda itu ada. Itu juga safety. Bahaya kena gram itu juga sangat berbahaya. Kalau sampai kena kornea mata yang tengah itu, kita nggak bisa melihat itu. Oke, sekian dulu trik dan edukasi dari saya. Ini trik menurut saya sendiri bosku ya. Jadi saya belajar dari guru saya yang ngajarin dulu seperti itu, saya terapkan sampai sekarang alhamdulillah hasilnya ya seperti ini. Jadi barangkali sampean mau sharing atau ada trik-trik lain, bisa sharing di kolom komentar bosku ya. Atau ada saran-saran yang lain, bisa sharing di kolom komentar. Sekian dulu, terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.